guys, get ready with me sambil aku ceritain jurusan terapi bicara kepada kalian. Pertama, kita bakalan pakai skin prep dulu. Aku biasanya cuma pakai moisturizer sama sunscreen. Nah, dulu tuh kita sambil cerita aja ya guys. Seperti yang aku mau kasih tahu ke kalian, aku tuh mau cerita pengalaman aku tentang terapi bicara. Kalau untuk kalian yang belum tahu, aku nih lagi kuliah di jurusan terapi bicara di Poltekkes Surakarta. Nah, aku ini sekarang ini udah semester 2, yang berarti aku tuh baru masuk tahun kemarin. Aku akhirnya direkomendasiin lah sama bunda aku masuk situ biar enak kan kuliahnya gitu. Tuh kita bisa timpa pakai sunscreen. Itu ya udah PKKMB seperti biasa, tapi kita belajar banyak sih dari kita PKKMB itu belajar banyak. Kayak ternyata kalau di Jawa itu, di Solo itu harus manggil tuh mbak, mas biar sopan dan sebagainya, kayak sopan santun lah, kayak cara ngechat ke dosen gitu-gitu. Terus kayak kita diajarin juga kayak gimana kayak kita tuh harus ngerjain tugas tuh tepat waktu gitu, jangan ditunda-tunda. Udah kering guys. Terus kita lanjut pakai apa nih, primer nih. Nah ini kan kayak complexionnya nih udah aku ratain semua. Nah terus aku bakalan lanjut cerita. Nah jadi kayak ternyata di terapi bicara tuh kayak sesederhana itu enggak. Ternyata kayak kita tuh juga harus mempelajari kayak karakteristik anak. Terus kita tuh kayak mempelajari tubuh, kayak bagian-bagian tubuh, bagian otot-otot wajah ya. Ternyata kita juga harus jago komunikasi ya, karena kita kan memang mengajarkan bahasa gitu kan, jadi kita harus jaga komunikasi. Terus habis itu kita juga diajarin kayak ilmu-ilmu bahasa, linguistik gitu-gitu. Kan tuh bakalan diajarin di sana. Setelah aku tadi pakai cushion, aku tuh bisa langsung pakai blush. Aku tuh bisa langsung pakai powder blush kayak gini. Nah terus yang paling kayak aku tuh suka itu pas kita tuh kemarin sempat observasi gitu kan. Aku tuh ke SLB, salah satu SLB yang menangani gangguan pendengaran. Nah terus aku tuh kayak ketemu anak-anak yang kayak gitu, yang maksudnya dia itu punya gangguan pendengaran gitu kan. Nah ternyata mereka tuh kayak fisiknya kan memang kayak kita, hanya mereka memang ada kekurangan di pendengarannya gitu kan. Nah terus habis itu kayak sana tuh aku kayak ngobrol banyak sama mereka gitu kan. Ngobrolnya ternyata mereka tuh ya kalau di sana tuh ya diajarin bahasa isyarat, dan mereka tuh diajarin buat gimana sih caranya bicara menggunakan mulut juga gitu kan. Dengan walaupun mereka nggak bisa mendengar, tapi mereka kan bisa belajar gitu melalui sentuhan taktil mereka gitu kan. Gimana sih getaran di pita suara agar terciptanya suatu bunyi gitu kan, tuh beda-beda ya guys ya, setiap bunyi itu kan. Terus gimana artikulasi pembentukan artikulasi juga beda. Observasi aku ada sekali lagi tuh ke terapi bicara gitu. Nah pas aku observasi ke terapi bicara tuh ternyata kayak sebenarnya teorinya tuh kepake, tapi kayak nggak kepake juga. Kayak kita tuh harus kayak punya intervensi sendiri gitu loh untuk menunjang kinerja kerja kita gitu di dunia terapi bicara ini nanti kalau udah kerja gitu kan. Ya kepake teori-teorinya yang kayak anggota tubuh tuh pakai gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh nggak bisa berpatok kayak pada satu teori buat nyelesain setiap anak gitu. Jadi setiap anak yang bakalan kita selesai nanti di dunia kerja itu beda-beda gitu loh. Kita harus memikirkan itu gitu kan buat pakai tipen. Itu aja yang bakalan aku ceritain karena udah selesai juga make upnya guys. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nemenin aku buat get ready with me hari ini, sama udah dengerin cerita aku. Bye bye, see you.